Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi dan juga kita cintai, dari para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para ajengan, dan juga dari para habaib, para abnai Rasulullah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Habib Hud, juga Habib Abdurrahman, Habib Abdullah, para habaib yang lainnya, juga yang baru saja menyampaikan mau'izahnya Ustaz Awid. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Dan juga yang hadir ada di tempat ini dan segenap daripada masyarakat di kampung ini, dan juga segenap para panitia semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang sudah punya keturunan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang baik, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawatu ta'lim, yang dengannya kita diajarkan, dibimbing untuk menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kita sudah dapat mencicipi daripada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Syahrul Muharram. Dan maka Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf ila akhiril ayah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan, tidak kurang, tidak lebih, dan tidak ada satu tangan yang dapat mengurangi atau menambah satu bulan sedikit pun. Saudara, fi kitabillah sudah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mau masehinya, mau samsiahnya, mau qamariyahnya, mau hijriyahnya, semua jumlahnya 12 bulan. Yaumah khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ternyata ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di 4 bulan ini, yang mana 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, ini dijabarkan oleh Sayyidina Muhammad, dijelaskan oleh Rasulullah. 4 bulan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Syahrul Muharram wa huwa syahrullah, bulan Muharram adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang yang menuangkan daripada kasih sayang dan rahmatnya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan daripada pertolongan kepada setiap hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Allah Adam dalam bulan Muharram. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Yunus ketika ditelan di dalam ikan di dalam bulan Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dalam bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh dalam bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejar-kejaran Fir'aun. Dalam bulan Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka harapan kita mudah-mudahan Muharram yang sudah kita lalui, Allah Ta'ala mencurahkan kasih sayang kepada kita. Dalam bulan yang akan datang Allah Ta'ala membimbing jalan hidup kita, dan hingga sampai di dalam puncaknya yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita diajarkan oleh guru-guru kita di dalam bulan Muharram kita mengadakan acara, mengadakan daripada perkumpulan yang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadakan yang namanya pawai bergembira atas masuknya bulan Muharram, kemudian diadakan lomba-lomba yang sifatnya agama, yang sifatnya syariat, baik lomba azan, tilawatul Quran, dan lomba-lomba yang lain. Itu semata-mata mengagungkan bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman di dalam firman-Nya yang agung, siapa orang yang mengagungkan nilai-nilai syiar agama Allah, maka itu termasuk daripada kesempurnaan taqwa di dalam hatinya. Sehingga pengagungan ini untuk supaya kita bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita masih diizinkan oleh Allah dapat mencicipi daripada bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dengan taubat, isi dengan taqwa, isi dengan ibadah. Mari sama-sama kita berhijrah sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan hijrahnya. Tapi hijrah yang saat ini kita lalui saudara, hijrah yang harus kita lalui saat ini, hijrah itu artinya intiqal, berpindah. Yang harus kita ambil hikmah daripada hijrah ini, intiqal min syarr ilal khair, berpindahnya daripada keburukan untuk menjadi baik, berubahnya dari yang buruk untuk menjadi baik. Yang malas sholat jadi orang yang rajin sholat, yang malas baca Quran jadi orang yang rajin baca Quran, yang malas ibadah jadi orang yang rajin ibadah, yang malas sedekah jadi orang yang rajin sedekah, yang malas sholawat jadi orang yang rajin sholawat. Sehingga dengan kita berubah menjadi yang lebih baik, berpindah untuk menjadi yang baik, Allah Ta'ala memberikan jalan yang terbaik buat kita semua saudara. Maka oleh sebab itu jadikan Muharram sebagai satu momentum besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya Allah memberikan bimbingan kepada kita bisa menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita isi Muharram ini dengan ibadah, pembersihan hati, tasjatun nafas, pembersihan jiwa, pembersihan kita punya hati. Kita ajak di dalam bulan Muharram hati kita untuk menjadi baik. Kenapa hati dulu yang harus kita perbaiki? Karena hati mahalun nadrah ilahiyah, yaitu tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hamba-hambanya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat pangkat jabatan kalian, tidak melihat pakaian-pakaian kalian. Allah tidak melihat kepada seorang hamba dari segi itu, tetapi yang Allah lihat kepada hati-hati kalian. Bersihkan hati untuk menjadi hamba yang pantas dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, walaupun badan kita penuh dengan tato sekalipun, tapi tidak memutus hubungan kita dengan Allah, tidak menutup kesempatan kita untuk dekat kepada Allah. Allah tidak pernah menutup pintunya, pintu kasih sayangnya, pintu pengampunannya kepada setiap hamba-hambanya. Ya, dosa kita memang banyak saudara-saudara sekalian. Dosa kita lebih banyak dari nafas yang kita hembuskan, dosa kita lebih banyak dari kedipan mata yang sudah kita lalui saudara. Tapi ingat, rahmat Allah jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari itu semua saudara. Maka oleh sebab itu jangan putus asa dalam memohon ampun kepada Allah, jangan putus asa di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan bulan Muharram sebagai jembatan untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rajin untuk mengaji, yang rajin duduk di majlis ilmu, yang rajin duduk di majlis zikir,
wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghanimah majalisul dzikr al jannah, bayaran bagi mereka yang gemar berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, bayaran yang pantas untuk mereka hanyalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dikutuk oleh Allah dan semua yang di dalamnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa alimun, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, wa muta'allimun, dan orang-orang yang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah daripada bagian orang-orang itu yang berzikir kepada Allah, yang mengajarkan ilmu yang kita dapati, kemudian dia mengamalkan dan juga dia masih belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan majlis ilmu. Dengan ilmu ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kita dapat menggapai ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang gemar duduk di majlis ilmu, maka Allah permudah jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah seorang hamba yang mendapatkan kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, dan menjadi seorang hamba yang mendapatkan jalan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dengan banyak duduk di majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu ini sebagaimana yang Nabi kabarkan dalam hadis, apa kata Nabi? Idza ra'aitum riyadul jannah fartau, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Jika kalian melewati majlis-majlis ilmu, jika kalian melewati daripada taman-taman surga, maka mampirlah, duduklah, ambil manfaat di dalamnya, manfaat ilmunya, amalkan dan kerjakan apa yang kita dapati di dalam majlis-majlis ilmu. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, apakah ada taman surga yang ada di alam dunia ini wahai Nabi? Qala hilatul dzikir wa fi riwayatil ukhra hilatul ta'lim. Nabi mengatakan, taman surga yang bertebaran ada di muka bumi adalah perkumpulan-perkumpulan zikir, dan juga perkumpulan-perkumpulan di dalamnya diadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai malam-malam ini, jadi kita sudah diajak berzikir di awal, kemudian diadakan tausiah, kita di sini sedang mengaji mencari ilmu agama Allah. Kita mendapat dua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini mendapatkan kerugian, tapi mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah menghapus dosa-dosa kita, membimbing jalan hidup kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menjaga keluarga besar kita, menjaga kampung kita, menjaga guru-guru kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, khususnya kepada anak-anak muda. Hei anak-anak muda, bukan zamannya kita kumpul untuk maksiat, sekarang waktunya kita kumpul untuk ibadat. Bukan zamannya kita habiskan waktu di tengah malam untuk berbicara yang tidak jelas, untuk berbicara yang tidak pantas, untuk membicarakan orang lain. Sudah bukan waktunya. Sekarang waktunya kita di tengah malam sujud kepada Allah, berlinang air mata mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak muda yang bisa dibanggakan. Mereka yang bisa menjadi keren itu bukan mereka yang bisa bernyanyi, bukan mereka yang bisa memainkan alat musik, bukan. Tapi anak muda yang bisa dibanggakan, yang mereka lisannya selalu zikir kepada Allah, yang waktu-waktunya diisi untuk mencari ilmu agama Allah, yang duduknya mereka kepada para ulama. Mereka anak muda yang dapat dibanggakan dunia sampai akhirat, saudara. Sehingga Nabi juga memberikan wasiat kepada kita. Apa kata Rasulullah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Wajibkan diri kita untuk berkumpul bersama para ulama, untuk berkumpul bersama para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamil hukama. Dengarkan nasihat-nasihat mereka. Selain berkumpul dengan para ulama, dengarkan nasihatnya, amalkan petuahnya. Kalau sudah demikian, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, saudara-saudara sekalian. Wastima' kalamil hukama. Sehingga kalau kita sudah mendengar nasihat-nasihat para ulama, jalan kita akan menjadi lebih baik untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari para ulama, jauh dari majelis ilmu, jauh dari orang-orang yang hukama, orang-orang yang bijaksana,
kita akan buta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah malas ngaji, pengen sholat gak tahu ilmunya, pengen ibadah gak tahu ilmunya, pengen puasa gak tahu ilmunya, pengen jadi anak yang bakti gak tahu ilmunya. Tapi dengan duduk di majelis-majelis ilmu, kita akan tahu bagaimana cara menjadi seorang hamba yang baik, bagaimana cara menjadi seorang anak yang baik, bagaimana cara menjadi seorang tetangga yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang putra dan putri yang baik dengan majlis-majlis ilmu yang semacam ini. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahnya Muharram, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan baik, Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang baik, Allah kumpulkan kita bersama manusia terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang terbaik, di Jannatul Firdausil A'la. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga kalau kita melihat saat ini yang sedang kita rayakan, bukan hanya Muharram, tapi kemerdekaan atas hadiah perjuangan dari para leluhur-leluhur kita, para ulama, para santri, para kiai, para masyarakat di kala itu berjuang mati-matian. Sudah banyak nyawa yang melayang, banyak darah yang sudah tumpah, banyak air mata yang berlinang untuk menggapai ini kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari siapapun, kemerdekaan ini murni dari masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia yang berjuang mati-matian, saudara-saudara sekalian. Sehingga kemerdekaan ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini dengan taat dan takwa, karena mereka yang berjuang mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena mereka memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan daripada rutinitasnya, yaitu sholat berjamaah, berwudunya, dan juga beliau senantiasa berzikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga contoh dan ambil serta adopsi sifat-sifat luhur mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan ini diraih bukan dengan cara yang gampang, tapi dengan cara yang sulit, dengan cara yang begitu pelik, saudara-saudara sekalian. Akhirnya ketika mereka istiqomah dalam perjuangan, mereka istiqomah dalam ketaatan, mereka istiqomah di dalam ketakwaan, sehingga Allah berikan puncak kesuksesan sebuah kemerdekaan dan kebahagiaan yang saat ini sedang kita rasakan, saudara. Maka oleh sebab itu, ketika masuk 17, jangan kita isi 17-an dengan sesuatu yang berbau maksiat, dengan dangdutnya, dengan jogetnya, dengan orkesnya, tapi isi dengan mendoakan para leluhur kita, saudara-saudara sekalian. Jangan isi 17-an dengan sesuatu yang melukai hati para pejuang-pejuang kita. Mereka yang berjuang bukan berarti mereka meninggal dan tidak tahu. Mereka memantau anak cucunya, mereka berjuang mati-matian, mereka susah keluar masuk hutan, mereka angkat senjata, mereka pertaruhkan nyawa. Tapi sekarang anak cucunya malah joget-jogetan, saudara. Anak cucunya malah bermaksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lihat bagaimana mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala tahsabanalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau berpikir, kau menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah, yang wafat di medan tempur, yang wafat dalam keridhaan Allah, mereka mati begitu saja. Tidak, saudara. Bal ahya, akan tetapi mereka senantiasa hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus. Mereka melihat keturunannya, mereka melihat anak cucunya. Anak cucunya bagaimana ketika merasakan kemerdekaan, mereka memperingati kemerdekaan. Apakah mereka mengirimkan Fatihah untuk para leluhur-leluhurnya? Apa mereka mengirimkan doa? Atau mereka malah mengirimkan dosa, saudara? Maka oleh sebab itu, ayo kita robah pola pikir kita. Masuk 17-an, kita bikin perkumpulan. Ayo doa bersama buat leluhur kita yang berjuang, saudara. Ayo kita sama-sama berdoa untuk mereka-mereka yang telah berjuang, yang telah menghadiahkan kemerdekaan ini dari para leluhur-leluhur kita, sehingga hal itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka, para pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat para pejuang kita. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah dekatkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, setiap perjuangan
akan ada hasilnya, dan hasil yang akan membahagiakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya teringat bagaimana kalam al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, man lam yujahid fil bidayah lam yusyahid fil nihayah. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh di dalam permulaannya, dia tidak akan sampai dalam puncak kesuksesannya. Lihat bagaimana perjuangan kita. Ketika masa-masa perjuangan, ketika mereka berjuang, mereka bersungguh-sungguh sehingga Allah berikan puncaknya, kemerdekaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat ini kita yang masih hidup, kehidupan adalah permulaan, akhirat adalah puncaknya. Kalau kita di masa hidup jauh dari Allah, jauh dari taat, jauh dari takwa, maka di akhirat kita akan mendapatkan kesialan, akan mendapatkan kesedihan, akan mendapatkan kegalauan, akan mendapatkan kesumpekan. Tapi ketika kita di masa-masa kita hidup, di masa alam dunia, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan takwa, kita isi dengan tauhid, kita isi dengan zikir, kita isi dengan ilmu, maka nanti di yaumul akhirah kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kita mendapatkan kesuksesan bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad di dalam surga. Maka isi kehidupan kita dengan taat dan takwa, isi kehidupan kita dengan qiraatul Quran wal azkar wal ilm, sehingga kehidupan kita akan membawa keberuntungan dan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita barokah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita dan senantiasa mengagung kita sebagai umatnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa wasi'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwaril ajwarin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakpantasan, semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.